Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lili Solihat dalam pembelajaran matematika. Kali ini materi yang akan dibahas adalah inverse fungsi. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Al-Baqarah ayat 166. Baik, kompetensi dasar dari materi kali ini adalah menganalisis operasi komposisi fungsi dan operasi invers pada fungsi, menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi invers pada fungsi. Lanjut ya. Untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menganalisis operasi invers pada fungsi. Yang kedua, menyelesaikan masalah operasi invers pada fungsi. Lanjut ya. Macam-macam fungsi, kita review lagi ya. Macam-macam fungsi ada berapa? Yang pertama ada fungsi surjektif atau fungsi onto. Yang kedua ada fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Dan yang ketiga ada fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Nah, definisi invers fungsi tersendiri adalah suatu fungsi f A menuju B mempunyai fungsi invers f invers B menuju A jika dan hanya jika f merupakan fungsi bijektif. Jadi kunci dari inverse fungsi adalah apa? Yang pertama, kita tukar ya, inverse itu lawannya. Awalnya kita punya fungsi A menuju B, jika diinverskan maka kita balik. Jadi B menuju A. Kita tukar ya, A menuju B menjadi B menuju A. Dan yang kedua adalah dia fungsi bijektif. Ya, tadi apa? Korespondensi satu-satu. Kalau misalnya dia fungsi surjektif, tidak bisa. Dia fungsi apalagi injektif, tidak bisa. Yang dipakai adalah fungsi bijektif. Itu menurut definisi inverse fungsi. Bagaimana sih contohnya? Berikut adalah contohnya ya. Ini fungsi yang biasa ya. Diketahui fungsi dalam pasangan berurutan. Nah, fungsi yang ditulis dalam pasangan berurutan f ada himpunannya apa? Min 1,4, 0,2, 2, min 1 dan 3,0 serta fungsi g min 1,0, 2, min 2, 3, min 2, 4, min 1. Nah, kita buat fungsi tersebut ke dalam bentuk diagram. Masih ingat ya bentuk diagram yang fungsi ya? Kita buat menjadi A dan B ya. A dan B. Oke. A itu apa? Berarti anggotanya adalah angka yang ditulis pertama, min 1, 0, 2 dan 3. Dan B adalah anggotanya angka yang ditulis kedua, min 4, 2, min 1 dan 0. Ini diurutkan ya, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke. Nah, setelah itu kita petakan, kita fungsikan. Min 1 pasangannya dengan 4, pasangan berurutan ya. Min 1 pasangannya dengan 4, min 1,4. 0 pasangannya dengan 2, 0,2. 2 pasangannya dengan min 1, 2, min 1. 3 pasangannya dengan 0, 3,0. Ini untuk fungsi f. Gimana untuk fungsi g? Fungsi g adalah sama, kita buat menjadi bentuk A dan B ya, diagramnya ya. A dan B. A itu seperti biasa anggota yang ditulis
pertama ya, atau angka yang ditulis pertama. Di sini ada apa? Min 1, 2, 3, dan 4. Min 1, 2, 3, 4. Dan anggota di si B adalah angka yang ditulis kedua. 0, min 2, min 2, dan min 1. Ibu, ini ada 2 nih min 2-nya. Nah, kalau misalnya ada angka yang sama, cukup ditulis 1 kali. Di sini ada min 2 dengan min 2. Cukup ditulis 1 kali saja ya, min 2. Nah, kita petakan. Min 1, 0, berarti min 1 dengan 0. 2, min 2. 3, min 2. 4, min 1. Selesai untuk fungsi biasanya ya. Ini belum masuk ke inverse-nya ya. Nah, kita masuk ke inverse-nya. Coba F inverse-nya seperti apa? Tadi, jika menurut definisi fungsi inverse, jika F A maka B, maka F inverse-nya adalah B maka A. Berarti anggota yang pertama yang ditulis adalah anggota si B-nya, baru anggota si A-nya. Lalu kita satukan seperti biasa. Min 1,2, 0,3, 2,0, dan 4, min 1. Itu untuk F inverse-nya ya. Kita balik ya. Awalnya itu 2, min 1 menjadi min 1,2. Awalnya 3,0 menjadi 0,3. Awalnya 0,2 menjadi 2,0. Awalnya min 1,4 diubah menjadi 4, min 1. Itulah pengertian dari F inverse. Bagaimana dengan yang G? Sama, yang G-nya juga kita tulis anggota si B terlebih dahulu, baru kita tulis anggota si A-nya. Kita satukan min 2,2, min 2,3, dan min 1,4, 0, min 1 ya. Kalau tadi A, B berarti min 1,0, sekarang B, A 0, min 1. Tadi 2, min 2, sekarang min 2,2. Yang tadi 3, min 2, sekarang min 2,3. Tadi 4, min 1, sekarang min 1,4. Nah, ini disebut fungsi bijektif yang mana ini ya? Fungsi ini disebut fungsi bijektif. Kenapa? Dia korespondensi satu-satu. Ya, di sini lihat, ada nggak yang bercabang pasangannya? Nggak ada ya. Di sini semua satu-satu ya. Satu anggota si B berfungsikan atau memetakan satu anggota A. Ya. Satu-satu ya. Satu anggota si B, satu anggota A, satu anggota B, satu anggota A. Begitupun seterusnya. Nah, sementara ini dia bukan fungsi bijektif. Kenapa? Karena ada anggota B yang tidak berkorespondensi satu-satu, yaitu min 2. Min 2 dia punya 2 cabang. Di sini min 2 dia memetakan kemana? Ke 2 dan ke 3. Jadi dia bukan fungsi bijektif. Maka fungsi ini, F inverse ini memiliki fungsi inverse, atau F inverse-nya merupakan sebuah fungsi. Karena tadi definisi inverse fungsi dia harus fungsi bijektif. Otomatis yang ini bukan merupakan sebuah fungsi. Jadi dia tidak memiliki fungsi inverse gitu ya. Udah ya, insya Allah ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke langkah-langkah menentukan inverse fungsi. Kalau tadi kan seperti hanya permulaan saja ya. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah menentukan inverse fungsi. Ada beberapa langkah dalam menentukan inverse fungsi. Yang pertama, ubah fungsi fx ke dalam persamaan y sama dengan fx. Yang kedua, selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Yang ketiga, ganti x dengan f inverse y. Dan yang terakhir adalah ganti variabel y menjadi x sehingga diperoleh f inverse x. Jadi ada 4 langkah dalam menentukan inverse fungsi. Ini sangat mudah. Oke, kita lihat ke contohnya langsung ya. Contoh soal pertama. Diketahui fungsinya seperti ini ya. Fx sama dengan 2x plus 3. Tentukan inverse dari fx.
ya. Pasti yang ditanyakan adalah inverse-nya, atau tentukan fungsi inverse-nya boleh. Tentukan inverse dari fx, inverse dari fungsinya, gitu ya. Kita uraikan berdasarkan langkah-langkah ya. Tadi langkah yang pertama, ubah fx-nya menjadi y sama dengan fx. Berarti y sama dengan fx-nya berapa? 2x plus 3 kita tulis. Maka 2x plus 3-nya pindah ke sini jadi min 3. Boleh ditulis terbalik seperti ini, boleh. 2x y min 3. Langkah pertama selesai. Kita lanjut ke langkah kedua. 2x sama dengan y min 3. Dari soal sini ya, maaf dari bentuk ini, 2x sama dengan y min 3. Kita cari x-nya menjadi x sama dengan y min 3 per 2. Jadi di langkah kedua itu kita cari x sama dengan, ya, kuncinya di langkah kedua itu kita cari x sama dengan y min 3 per 2. Untuk langkah ketiganya kita ubah si x menjadi f inverse y, ya. Di sini x sama dengan y min 3 per 2, maka langkah ketiga adalah x ini diganti dengan f inverse y sama dengan tetap y min 3 per 2. Untuk langkah terakhir kita ganti variabel y dengan variabel x. Di sini y-nya ada 2 ya. Kita ganti semua variabel y dengan variabel x. F inverse y menjadi f inverse x. Y min 3 menjadi x min 3 per 2. Insyaallah mudah ya. Contoh keduanya seperti apa? Tadi bentuknya fungsi biasa ya. Ini juga fungsi biasa, tapi bentuknya pecahan. Diketahui fx sama dengan 3x min 4 per 5x plus 2. Tentukan inverse dari fx-nya sesuai dengan langkah-langkahnya. Langkah pertama kita buat y sama dengan fx. Y sama dengan 3x min 4 per 5x plus 2. Maka ini pembagian kita pindahkan ke ruas kiri jadi perkalian. Y dikali 5x plus 2 sama dengan 3x min 4. Setelah itu kita kalikan 5x dikali y 5xy, 5x dikali y 5xy ya. Terus 2 kali y 2y sama dengan 3x min 4. Maka kita dekatkan yang punya variabel x, ya, karena nanti di langkah kedua kita akan mencari x-nya, maka kita dekatkan yang variabel x-nya di sini ya. 3x berarti pindah jadi min 3x, otomatis y di sini pindah juga ya ke kanan jadi min 2y. Setelah itu gimana? Kita keluarkan si x-nya. Yang lainnya kita taruh di dalam kurungnya ya. X-nya dikeluarkan berarti yang tersisa 5y. X-nya dikeluarkan yang tersisa min 3. Kalau dikalikan bisa ya, 5y dikali x 5xy min 3 dikali x min 3x sama dengan min 2y min 4. Di langkah kedua apa? Kita buat bentuk ini ya, bentuk yang sudah kita dapat di langkah pertama menjadi x sama dengan, maka didapat x sama dengan min 2y min 4 per, karena ini perkalian jadi kalau pindah ke kanan jadi pembagian, per 5y min 3. Untuk langkah ketiga kita ganti x-nya dengan f inverse y. Mudah ya, ininya tetap 2y min 4 per 5y min 3. Untuk langkah terakhir kita ganti semua variabel y yang ada di langkah ketiga menjadi variabel x. F inverse x ya, y diganti dengan x min 2y berarti min 2x min 4 per 5y berarti 5x min 3. Sudah selesai di contoh soal kedua. Ada lagi yang terakhir, contoh soal ketiga ya. Nih, bentuknya seperti ini, fungsinya adalah fungsi kuadrat. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 6x min 2. Tentukan inverse dari fx-nya.
Yang pertama, kita buat menjadi Y sama dengan Fx. Berarti Y sama dengan Fx-nya berapa? X kuadrat min 6X min 2. Berarti Y sama dengan, nah di langkah ini coba kalian lihat ya, apa perbedaannya? Min 2-nya Ibu uraikan menjadi plus 9 min 11. Kenapa Ibu uraikan seperti ini? Biar nanti kita buat menjadi akar-akar yang apa? Yang memiliki angka yang sama atau akar kembar ya. Di sini nanti kita bisa dapatkan berapa? Jika difaktorkan, kita bisa dapatkan X min 3. Ya coba kini lihat dulu ya, min 11 ditambah 9 sama dengan min 2. Sama aja ya, bentuk ini dan bentuk ini sama aja. Cuma Ibu uraikan menjadi bentuk seperti ini. Nah, karena nanti bisa ditulis seperti ini ya, X kuadrat min 6X plus 9, min 11-nya pindah ke ruas kiri jadi plus 11. Maka ya plus 11 sama dengan, nah ini kita faktorkan ya, jadi X min 3 kuadrat. Intinya di sini kita buat menjadi akar yang sama ya. X min 3 boleh, X plus 2 boleh, tergantung dari sininya kita faktorkan. Nah, kebetulan ini difaktorkan jadi seperti ini, X min 3 kuadrat. Nah, maka kalau kuadrat biar hilang kuadratnya. Kalau pindah ke sini berarti menjadi akar. Berarti akar dari Y plus 11. Jangan lupa plus dan minus ya. Nah, di langkah kedua kita buat jadi X sama dengan ya. Di sini udah terlihat. Oke, bentuk ini kita pindahkan dulu. Nah, X sama dengan min 3. Kita pindahkan ke ruas kanan jadi plus 3. Ini masih sama. Untuk langkah ketiganya kita ganti X dengan F inverse Y. Tinggal ganti ini saja. Untuk langkah yang terakhir adalah ganti variabel Y ya. Semua variabel Y yang ada di langkah ketiga kita ganti dengan X. Berarti F inverse Y menjadi F inverse X plus minus akar Y plus 11 akar X plus 11 plus 3. Alhamdulillah 3 soal sudah kita bahas bersama-sama. Jazakumullah khair. Sedikit ada kata mutiara ya. Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Tetap semangat, jangan menyerah, belajar terus-menerus, latihan terus-menerus. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.